Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratilana Dewi dari kelas Magister Pendidikan Agama Islam B, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kembali lagi juga di channel YouTube kelas kami MPAIB Official, di mana channel YouTube ini dikhususkan untuk membahas tokoh-tokoh intelektual Islam dalam mata kuliah pendekatan studi dalam kajian Islam yang diampu oleh Ustadz Muhammad Yahya MA PhD. Selanjutnya, kebetulan hari ini saya akan membahas salah satu intelektual muslim yang berasal dari Maroko, yakni Muhammad Abid Al-Jabiri, dan saya juga akan membahas tentang buku gagasan beliau dalam bukunya The Formation of Arab Reason, Text, Tradition, and the Construction of Modernity in the Arab World. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana seorang Muhammad Abid Al-Jabiri. Nah, berikut adalah foto beliau. Ini adalah Muhammad Abid Al-Jabiri. Selanjutnya ke pokok pembahasan. Di sini saya memiliki 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah biografi tokoh, yang kedua itu tentang identitas buku, dan yang ketiga tentang Jabiri dan sekularisme, dan yang terakhir gagasan dari Muhammad Abid Al-Jabiri. Menuju ke biografi tokoh. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di kota Fejik, Maroko Tenggara pada tahun 1935. Beliau ini merupakan anak tunggal dari pernikahan antara Muhammad dan Al-Wazinah, dan jika ditarik dari garis keturunan ibunya, beliau ini masih memiliki darah keturunan dari Sayyid Abdul Jabbar Al-Fajiji yang merupakan seorang ulama besar. Nah, sedangkan jika ditarik dari garis keturunan ayahnya, beliau ini masih mengalir darah nasionalis karena ayahnya itu merupakan seorang nasionalis yang berkontribusi terhadap perjuangan gerakan kemerdekaan di Maroko. Kemudian Muhammad Abid Al-Jabiri ini wafat di Casablanca pada tanggal 3 Mei 2010 di usia beliau yang ke-75. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau background pendidikan dari seorang Muhammad Abid Al-Jabiri. Pertama-tama, beliau itu memperoleh pendidikan pertama kalinya di kampung halamannya dengan pola pendidikan tradisional, yakni pola pendidikan yang diadakan di masjid di bawah asuhan Al-Hajj Muhammad Faraj, sambil menyelesaikan pendidikan dasar formalnya di sekolah dasar keagamaan. Nah, di samping beliau mengenyam pendidikan di 2 tempat itu, sebelumnya beliau itu pernah sempat mengenyam pendidikan di sekolah dasar Perancis selama kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke cabang sekolah swasta nasionalis atau Madrasah Hurrah Wathoniyah, masih tetap di bawah asuhan Al-Hajj Muhammad bin Faraj, yang kemudian selesai pada tahun 1949. Kemudian beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan at-takmili, yakni jika ditarik ke pola sistem pendidikan Indonesia ini setara dengan sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, pada jenjang pendidikan at-takmili ini Al-Jabiri mulai berkenalan dengan teks-teks hasanah intelektual Islam dan merasa tertarik dengan keintelektualan Islam seperti itu. Nah, ketika mengalami hal demikian, beliau itu berusaha untuk melatih dan membiasakan diri menulis, yang kemudian menulis menjadi skill dari seorang Al-Jabiri. Nah,
dan di kemudian hari keahlian menulis ini sangat menentukan karir intelektualnya dalam kancah nasional maupun internasional. Nah, setelah menyelesaikan sekolah di Atakmili antara tahun 1950 sampai 1951, beliau melanjutkan ke jenjang i'dadiyah di salah satu madrasah Hurrah Al-Watoniyah Al-Ma'robiyah yang masih satu yayasan dengan sekolah swasta nasional tadi. Jadi ketika beliau menempuh di pendidikan i'dadiyah ini ditempuh hanya dalam satu tahun, kemudian beliau melanjutkan sekolah menengah lanjutan atas di Ad-Dar Al-Baida di Casablanca. Nah, di sekolah menengah lanjutan atas Ad-Dar Al-Baida ini tenaga pendidiknya itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab, kemudian bahasa keduanya yakni bahasa Prancis. Nah, tenaga pengajar di sini itu mayoritas adalah tokoh gerakan nasional, sehingga ketika Al-Jabiri menempuh pendidikan di sana itu, beliau merasa bahwasannya jiwa-jiwa intelektualnya itu mulai muncul, dan ini tuh membuka jalan wawasannya mengenai sistem pendidikan modern, karena juga tenaga pengajarnya itu mereka di sana itu pernah mengikuti pendidikan di Prancis, pendidikan Prancis di Maroko, seperti itu. Nah, setelah selesai jenjang dari studi Ad-Dar Al-Baida ini pada tahun 1953 sampai 1955 ini tuh merupakan masa transisi bagi Maroko, karena ini tuh masa-masa Maroko memerdekakan diri dari Prancis, penjajahan Prancis, seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1959 Al-Jabiri ini memulai kuliah, mengambil fokus studi filsafat di Universitas Damaskus Syria. Namun 1 tahun kemudian beliau pindah ke Universitas Rabat. Pada masa studinya di Universitas Rabat ini, beliau tetap aktif dalam aktivitas politik, sehingga keterlibatan beliau ini menyebabkan beliau dijebloskan di penjara di tahun 1964 karena aktivitas politik dan gerakan ideologis. Nah, tapi kemudian di tahun yang sama ini beliau dibebaskan dari penjara dan kemudian beliau mengajar filsafat di sekolah lanjutan setingkat SMA. Kemudian di tahun 1967 beliau itu melanjutkan studi pascasarjananya masih di universitas yang sama dengan mengambil tesis filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun. Nah, kemudian beliau itu sembari mengajar sebagai dosen filsafat, beliau juga melanjutkan studi doktornya di universitas yang sama, dan pada tahun 1970 beliau berhasil menyelesaikan tesis disertasinya yang juga mengenai Ibnu Khaldun. Nah, seperti itu. Bisa dikatakan bahwa Al-Jabiri ini adalah seorang ilmuwan yang kreatif, inovatif, dan produktif, karena beliau itu secara berkala menerbitkan karya-karya, dan hingga sekarang ini Al-Jabiri telah menghasilkan karya dalam bentuk buku yang jumlahnya belasan, tulisan-tulisan, naskah-naskah seminar, dan simposium yang diikutinya. Seperti itu sekilas tentang background pendidikan seorang Muhammad Abid Al-Jabiri. Kemudian di sini saya akan menyinggung tentang identitas buku karangan Muhammad Abid Al-Jabiri. Di buku The Formation of Arab Reason ini ada 2 bagian. Bagian pertama itu
masih pendekatan awal yang berisi tentang nalar, budaya, terus kerangka acuan pemikiran Arab itu seperti apa, seperti itu. Terus di bagian kedua ini lebih ke alasan kenapa harus ada nalar Arab, seperti itu. Nah, yang pertama itu membahas tentang, ada yang bahas tentang rasional, irasional, membahas tentang warisan-warisan Arab, membahas tentang budaya Arab dan Islam, kemudian membahas pengenalan nalar ke dalam Islam, dan yang terakhir itu tentang pengetahuan sains dan politik dalam budaya Arab. Nah, selanjutnya saya ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu Al-Jabiri dan sekularisme. Jika nanti audiens itu membaca beberapa hasil karya beliau dan membaca hasil karya beliau atau membaca tentang jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Al-Jabiri, maka di situ kalian akan berpikir bahwasanya pemikiran Al-Jabari ini hampir menyerupai sekularisme. Tetapi kalau menurut Al-Jabiri sendiri, sekularisme ini tidak cocok dengan umat Islam, karena kan kalau sekularisme itu kan semacam pemisahan antara agama dan negara, seperti itu kan ya. Tapi Al-Jabiri sendiri itu maksud saya umat Islam sendiri itu tidak menghendaki akan hal itu, tapi umat Islam itu lebih menghendaki agar Islam itu dijaga dan diterapkan sesuai syariah dan ketentuan ilahi sebagai dasar dan prinsip kehidupan sosial dan politik. Nah, selanjutnya ternyata seorang Al-Jabiri ini seorang pengagum Marxisme. Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di negara bekas protektoriat Prancis, Al-Jabiri tidak kesulitan untuk mengakses buku-buku dan pemikiran yang berbahasa Prancis, seperti itu. Tapi ada di suatu waktu ketika beliau membaca karya Fes Lacoste yang membandingkan karma dengan Ibnu Khaldun antara Barat dan Islam, beliau itu mulai meragukan efektivitas pendekatan Marxian dalam konteks sejarah pemikiran Islam, seperti itu. Jadi masih ada kaitannya. Terus selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang gagasan tokoh. Pertama itu lebih ke latar belakang dahulu. Jadi itu kenapa kok Al-Jabiri ini mengeluarkan gagasan nalar Arab yang terkenal, itu dilatar belakangi karena Arab kontemporer pada masa 100 tahun yang lalu, Arab itu tidak mampu memberikan ketentuan yang jelas dan definitif walaupun untuk sementara terhadap proyek kebangkitan yang mereka gembar-gemborkan. Jadi umat Islam itu pernah gagal bangkit dari keterpurukannya, setidaknya sejak abad 19. Waktu itu ketika kultur Arab Islam bertemu dengan kulturan Eropa modern dalam konteks hegemoni kolonial Barat yang disertai penetrasi kultur secara gradual. Selain itu, penyebab utama konflik berkepanjangan di Mesir adalah tarik-menarik antara ideologi Islam dan Barat dan ideologi sosialisme. Nah, ini yang kemudian menjadikan bukti penyebab munculnya berbagai tragedi politik dan radikalisme Islam, seperti itu. Namun kegagalan kebangkitan umat Islam ini ternyata melatar belakangi lahirnya berbagai transformasi pemikiran dari para pemikir Arab Islam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita itu gini loh,
Al-Jabiri itu berpikiran bahwa kita itu harus bangkit, kita itu harus menemukan cara agar bagaimana kita itu bisa menjadi Islam yang seperti dulu, menjadi Islam yang adidaya. Kemudian atas dasar inilah kemudian Muhammad Abid Al-Jabiri kemudian menggagas sebuah gagasan besar dalam rangka membangkitkan umat melalui proyek pemikirannya yang lebih dikenal dengan kritik nalar Arab. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kritik nalar Arab ini dilatar belakangi oleh semangat kebangkitan Islam dalam dua gagasan, yaitu sebagai refleksi atas kegagalan umat Islam sekaligus upaya untuk merealisasikan kebangkitan umat Islam yang tak kunjung datang. Ya istilahnya Al-Jabiri itu prihatin gitu loh terhadap keterpurukan bangsa Arab dan gagalnya upaya kebangkitan Islam pada umumnya, sehingga mendorong Al-Jabiri ini untuk melakukan penelitian guna mengetahui apa sih sebab-sebab kegagalan umat Islam ini, kenapa kok umat Islam ini tidak bisa bangkit dari kegagalan. Sehingga Al-Jabiri menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kegagalan dari kebangkitan umat Islam ini adalah karena upaya kebangkitan itu menyimpang dari mekanisme yang semestinya. Kemudian Muhammad Abid Al-Jabiri melalui konsep kritik nalar Arabnya ini mengkaji pertumbuhan akal orisinal orang Arab itu menjadi tiga hal, Al-Bayani, Burhani, dan Irfani. Kalau Bayani itu sebagai akal orisinal Arab, yang akal ini dipresentasikan oleh ilmu bahasa Arab, usul fikih, dan ilmu kalam. Setelah itu Irfani dan Burhani. Irfani ini lebih menekankan pada kematangan skill sosial seperti empati dan simpati. Kemudian kalau nalar Burhani ini lebih ditekankan kepada korespondensi, yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam. Dan menurut Al-Jabiri, jika tiga pendekatan keilmuan agama Islam, Bayani, Irfani, dan Burhani ini saling berkaitan dalam satu kesatuan yang utuh, maka corak dan model keberagaman Islam itu akan jauh lebih komprehensif. Nah, selanjutnya dari kritik nalar Arab itu ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu turut dan modernitas, yang kedua itu akal Arab dan titik awalnya, kemudian epistemologi Burhani, Bayani, dan Irfani, dan yang terakhir itu akal politik Arab. Yang pertama, turut dan modernitas. Menurut Al-Jabiri, turut atau tradisi itu merupakan produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang oleh jarak waktu tertentu. Kemudian terkait kaitannya dengan modernitas, Al-Jabiri itu mencoba menjembatani antara realitas tradisi Arab atau turats itu dengan modernitas yang dialami di Barat. Meskipun Al-Jabiri itu mengakui ya bahwa modernitas Eropa itu mampu menjadi representasi kebudayaan universal, tetapi modernitas Eropa itu ternyata tidak mampu menganalisis realitas kebudayaan Arab. Nah, menurut Al-Jabiri ini, konsep modernitas pertama dan yang paling utama adalah dalam rangka mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi.
Karena menurut Jabiri, modernitas adalah upaya melampaui pemahaman tradisi yang terjebak dalam tradisi ini. Nah, untuk mendapatkan sebuah pemahaman modern dan pandangan baru tentang tradisi. Nah, selanjutnya akal Arab dan titik awalnya. Menurut Al-Jabiri itu dalam pola peradaban Arab ada format referensi pemikirannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akal mukawin dan akal al-mukawan. Kalau akal mukawin ini ya akal murni, jadi akal yang menjadi tolak ukur yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan semua manusia memiliki akal tersebut. Nah, sedangkan akal mukawan itu menurut Al-Jabiri itu adalah disebut nalar budaya atau nalar suatu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana orang tersebut hidup. Jadi nalar al-mukawan ini yang dimaksud Jabiri sebagai akal Arab. Jadi akal mukawan itu seperti ini mudahnya. Suatu pola pikir manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana orang tersebut hidup. Jadi kan kalau mukawin tadi kan ya semua orang punya nalar itulah, istilahnya yang cara kasarnya yang bisa membedakan mana manusia mana hewan. Kalau akal mukawan ini, jadi kamu memiliki pola pikir seperti ini karena kamu tinggal di lingkungan yang seperti ini. Kamu memiliki pola pikir seperti itu karena kamu tinggal di lingkungan yang seperti itu. Itu maksudnya Al-Jabiri. Nah, itu yang dimasukkan dengan akal Arab. Selanjutnya epistemologi Burhani, Bayani, dan Irfani. Al-Jabiri itu melalui konsep kritik nalar Arabnya itu mengkaji pertumbuhan akal orisinal Arab itu menjadi melalui tiga hal: Burhani, Bayani, dan Irfani. Jika Bayani itu Jabiri itu berusaha mengkritisi dominasi politik sehingga Islam menjadi kaku. Karena model Bayani ini kan tekstual, bertumpu pada teks, nas, dan otoritasnya itu adalah teks. Nah, pada pendekatan Bayani ini, Jabiri itu menggunakan pendekatan linguistik, di mana teks-teks atau nas-nas yang memiliki otoritas dalam menentukan sebuah kebenaran. Jadi itu secara tekstual, kebenaran disebut benar jika itu ada di dalam teks, seperti itu. Nah, sebagai indikator validitas keilmuan, tentunya model Bayani ini dengan memperhatikan faktor keidentikan antara teks dengan realitas yang ada. Di dalam kritiknya juga, Al-Jabiri mengkritisi metode dalam kodifikasi bahasa Arab dengan mengacu pada bahasa orang Baduy yang primitif sebagai bahasa yang dianggap masih orisinil lah, seperti itu. Nah, kemudian disinilah para ahli bahasa itu menerima bahasa dari orang Baduy, seperti itu. Kemudian akibat dari Bayani ini, bahasa Arab yang mereka kumpulkan dari Baduy menjadikan transformasi bahasa Arab ke dalam fase bahasa primitif. Nah, konsekuensi dari tindakan ini menurut Al-Jabiri harus dikritisi karena hal ini menyebabkan bahasa Arab itu miskin dan menciptakan bahasa primitif dan budaya yang jauh tertinggal. Nah, kemudian
dari epistemologi nalar Irfani ini, Al-Jabiri itu lebih menekankan kepada kematangan sosial, skill, simpati, dan empati. Dalam hal ini, dalam metode Irfani ini, Al-Jabiri mengkritisi model yang digunakan kaum tasawuf yang cenderung merasa puas. Nah, konsep Irfani ini ditentang oleh Al-Jabiri karena telah menyebabkan kemunduran umat Islam. Seperti itu. Nah, sedangkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pendekatan Burhani merupakan prinsip kausalitas, kepastian, adanya kesesuaian atau relevansi antara teks dan konteks dengan memperhatikan relevansi antara akal dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu kalau Burhani itu lebih kepada korespondensi ya, kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam, seperti itu. Nah, bisa dikatakan juga epistemologi nalar Burhani ini sebagai kategori prinsip-prinsip ilmiah, seperti itu. Nah, selanjutnya akal politik Arab. Akal politik Arab ini, Jabiri melihat aktivitas politik Arab mempunyai motif-motif dalam pengejawentahan. Adapun motif-motif tersebut, Al-Jabiri melihat 3 motif yang dominan dalam praktik politik Arab, yakni ideologis, akidah, motif ikatan sedarah, dan motif materi. Nah, dalam akal politik Arab itu yang ada 3 motif. Motif yang pertama itu, Al-Jabiri itu tidak mengartikan akidah agama dalam pengertian yang lazim ya, melainkan akidah itu sebagai fenomena politis yang sebagaimana terdapat dalam dakwah Nabi Muhammad dan peranannya dalam memberikan inspirasi terhadap imajinasi sosial politik kelompok muslim pertama. Terus selanjutnya, Al-Jabiri menganalisa praktik politik yang saling keterkaitan tersebut pada masa awal Islam. Dari sini pun Al-Jabiri juga membagi fase perkembangan Islam menjadi 3 fase. Fase dakwah Muhammad yang diwakili masa di mana Rasulullah memimpin jamaahnya pada periode Mekah, kemudian dilanjut kepada periode Madinah, kemudian fase kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin, dan fase ketiga itu kekacauan politik yang diawali dengan berdirinya kerajaan Islam. Nah, selanjutnya, dari keadaan politik pada masa Rasulullah hingga berdirinya kerajaan Islam itu, kemudian Jabiri itu menawarkan konsep sebagai jalan keluar bagi akal politik Arab. Yang pertama itu mengubah masyarakat klan menjadi masyarakat mardani yang multiparti. Nah, selanjutnya mengubah ekonomi yang bersifat konsumerisme dengan sistem ekonomi produksi. Nah, yang terakhir mengubah sistem ideologi atau akidah yang fanatis dengan pemikiran inklusif yang bebas dalam mencari kebenaran. Nah, sekilas tadi itu kan pemikiran Al-Jabiri mengenai akal politik Arab yang mungkin dari saya sebagai penyampai materi banyak kekurangan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.